Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Abu Umi sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah qudrah. Malam selanjutnya akan diikuti dengan masalah iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan salih. Sad wahiyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani bijami'il mumkinati, dan bermula dianya sifat ma'ani itu qudrah dan iradah yang berta'alluq keduanya dengan sekalian mumkinat. Qudrah, iradah bahagian daripada sifat ma'ani, sifat yang benar-benar maujud dan benar-benar tetap pada diri zat. Itu sifat ma'ani. Maka yang pertama tergolong kepada sifat ma'ani adalah qudrah. Yang kedua adalah iradah. Kedua sifat ini ta'alluq dengan segala mungkinat. Tidak ada ta'alluq dengan yang wajib dan tidak ada ta'alluqnya dengan yang mustahil. Shin ai artinya wasifatul ma'anil qudratu wal iradatu ila akhiriha, dan bermula sifat ma'ani itu qudrah dan iradah hingga kepada akhirnya. Apa itu qudrah? Wal qudratul azaliyatu ibaratun an sifati yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradati. Dan bermula qudrah yang azali itu ibarat daripada sifat yang berakibat dengan sebabnya sifat, dan oleh i'damnya tiap-tiap mungkin ala wafqil iradati, di atas persetujuan iradah. Qudrah yang kita maksudkan adalah qudrah yang azali, qudrah Allah. Apa itu qudrah? Qudrah itu ibarat kata lain untuk menjelaskan satu sifat yang dengan adanya sifat tersebut pada zat, maka zat mampu mengadakan setiap mungkin, dan zat itu pula mampu meniadakan setiap mungkin atas penyesuaian dengan iradah. Artinya apa yang dikehendak oleh iradah itulah yang dilakukan oleh qudrah. Bila mana iradah menghendaki mengadakan, maka diadakan oleh qudrah. Bila mana iradah menghendaki kepada meniadakan, maka ditiadakan oleh qudrah. Fal azaliyatu ihtiradun anil hadisati fala ta'thira laha fi ma qaranaha. Maka bermula azaliyah dikaitkan dengan azali, itu memeliharakan daripada yang hadis, maka tidak memberikan bekas baginya qudrah yang hadis pada sesuatu yang menyertai ianya sesuatu akannya qudrah yang hadis. Beda kudrah azali dengan kudrah hadis.
dengan kudrah yang ada pada diri makhluk, kudrah azali mampu mengadakan sesuatu yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang belum ada agar tidak ada. Sedangkan kudrah hadis yaitu kudrah makhluk hanya sebatas melahirkan wujud sebab. Tidak mampu kudrah hadis, kudrah makhluk mewujudkan hasil daripada akibat. Bagaimana maksud? Ada tak uraikan lem. Wa makna yata'atta biha, dan bermula makna yata'atta selagi mendatangkan ia dengannya kudrah, ai artinya yatahassalu biha ijadu kulli mumkinin, memperhasilkan ataupun menghasilkan dengan sebabnya kudrah oleh menjadikan tiap-tiap mungkin. Yang dimaksud di dalam ta'rif, dalam definisi yata'atta biha, apa maksud yata'atta? Yatahassalu, dengan adanya sifat kudrah pada zat, maka zat mampu menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Bisa saja ijad, menghasilkan wujud benar-benar ada, ataupun i'dam, menghasilkan tiada benar-benar tiada. Wal ijadu, apa yang dimaksud dengan ijad? Dan bermula ijad, ikhrajul mumkini minal adami ilal wujudi, itu mengeluarkan mungkin daripada tiada kepada ada. Itu ijad namanya. Ijad beda dengan wujud. Kalau ijad, sesuatu yang memang tidak pernah ada, karena ada yang mengadakannya sehingga jadilah dia ada. Itu ijad namanya. Sedangkan wujud memang ada, adanya bukan hasil daripada diadakan. Itu wujud. Maka hasil daripada ijad maujud namanya. Ada tapi hasil karena ada yang mengadakannya, itu maujud. Nah Allah yang wujud, karena ada Allah, bukan karena hasil daripada ada yang mengadakan. Sedangkan ada kita maujud, karena ada kita dari hasil karena ada yang mengadakan. Andai kata tidak mengadakan, maka sungguh kita tiada. Hana gepuna tanya oleh Allah, kakak hana, maka gepunan katanya maujud karena hasil daripada ijad. Wa kullu mumkinin, dan bermula tiap-tiap mungkin. Apa itu yang dimaksudkan? Yang dimaksud dengan mungkin, ia tanawwalu af'alanal ikhtiyariyata kaharkatina wa sakanatina wa yatanawwalu ma lahu sababun kal ihrakil mawjudi inda mumasatin nari syai'al muharriqa wa ma la sababalahu ka khalqis samai wal ard. Dan bermula tiap-tiap mungkin itu meliputi ianya tiap-tiap mungkin akan segala perbuatan kita yang ikhtiari. Contoh seperti gerak kita, diam kita, dan pula meliputi ia akan segala barang yang sabit baginya barang itu sebab, seperti terbakar zat di ketika tersentuh api akan sesuatu zat yang dibakarkan, dan ma yang tidak ada jenis sebab baginya ma, seperti kejadian ada langit dan kejadian ada bumi. Yang dimaksud dengan mumkinat, bagaimana yang dimaksud dengan mumkinat? Yang dimaksud dengan mumkinat termasuk seluruh perbuatan makhluk. Sekalipun perbuatan makhluk itu diawali oleh ikhtiari, hasil daripada pilihan makhluk itu sendiri, berawal daripada usaha si makhluk itu sendiri. Seluruh perbuatan makhluk itu mungkin namanya.
gerak getanya mungkin, iem getanya nyan mungkin gepana. Karena nyan jeut hana, jeut na gerak, jeut na iem, jeut na gerak. Tapi han mungkin bersamaan. Ketika itu diam, ketika itu bergerak. Maka yang dimaksud dengan mungkin, boleh terjadi salah satu keadaan di dalam waktu yang berbeda-beda. Yang mungkin kepenan. Maka termasuk pula dalam kategori mungkin, terbakar sesuatu dengan sebab tersentuh api. Itu mungkin. Kenapa mungkin? Karena bisa saja tidak terbakar sekalipun tersentuh dengan api. Terpotong sesuatu dengan sebab tersentuh pisau tajam. Itu mungkin. Karena bisa saja terputus, bisa saja tidak, sekalipun tersentuh dengan pisau tajam. Yang mungkin mendung kepenan. Bahkan termasuk dalam kategori mungkin, sesuatu yang tidak didasari daripada sebab. Contoh, ada bumi, apa sebab na bumi? Hana sebab. Menyena anak jelah, apa sebab na anak? Nama ngayah. Na bumi tak sebab, hana. Na langit apa sebab, hana. Tapi mungkin, karena langit dan bumi boleh ada, boleh tidak, boleh tidak ada. Maka sesuatu yang dikategorikan kepada sebab adalah sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Boleh begini, boleh begitu. Artinya boleh berubah yang mungkin kepenan. Wal i'damu, dan bermula i'dam. Apa itu i'dam? Huwa ayyasira, itu bahwa jadilah syai'u, sesuatu, la syai'a, hana jenis sesuatu, kama kana awalan, sebagaimana yang telah ada ia pada awal kali. Apa makna i'dam? Yang dimaksud dengan i'dam, jadi keadaan sesuatu tidak ada. Memang daripada dasarnya tidak ada. Lalu Allah mewujudkan keadaannya benar-benar tidak ada. Yang i'dam ke? Gepehana sesuatu yang memang dari dasar golongna. Yang i'dam ke penan. Contoh, urang agam mengandung, na hana sipun kon hana. Maka yang pehana sama sekali terjadi urang agam mengandung karena memang hanjatna, sawa pehana Allah. Maka pakon hana urang agam yang mengandung karena hana gepuna. Pakon hana gepuna memang hanjatna. Pakon hanjatna karena menurut alimallahu menurut ilmu Allah yang demikian itu tidak boleh ada. Maka tidak ditaksiskan oleh iradah kepada ada. Karena tidak ada, makanya kudrah pun tidak pernah mewujudkannya sehingga menjadi ada. Yang i'dam gekeun, gepeuhana sesuatu yang memang pada hakikatnya hanjeutna, yang i'dam geupeuna. Wa hadza ala madhhabil mukhtar, dan bermula ini itu didasari di atas mazhab yang dipilihkan, itulah Asy'ariyah. Dan bermula makna ala wafqil iradah, yang dilakukan oleh kudrah berdasarkan di atas kesepakatan, penyesuaian, kecocokan daripada iradah. Apa maksudnya? Annallaha ta'ala la yakhluqu wa yujidu biqudratihi illa ma arada ay illa ma khassasahu bi iradatihi, bahwa sungguh Allah Ta'ala itu tidak menjadikan ia dan tidak pernah mewujudkan ia dengan kudrahnya Allah kecuali sesuatu yang telah mengiradah ianya Allah. Artinya kecuali sesuatu yang telah ditaksiskan ianya Allah akannya sesuatu dengan iradahnya. Maksud Allah melakukan sesuatu dengan kudrahnya berdasarkan penyesuaian iradah, artinya apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya, apakah menjadikan atau meniadakan, semuanya itu sesuai dengan taksis yang telah ditentukan oleh iradah. Kampung ka, kampung ka, buka jino terpegah tu, putra yang gede pegah ini. Yang pertama, musannif ingin memberitahu kepada kita yang bahwa
Qudrah itu ada dua ta'aluk. Apa itu ta'aluk? Menuntut sifat kepada zat agar zat itu mewujudkan sesuatu yang lebih. Itu ta'aluk namanya. Ketika itu sifat kudrah ba'zat Allah dituntut le sifat kudrah kepada zat Allah supaya zat tersebut menciptakan sesuatu ataupun tidak menciptakan sesuatu. Itu ta'aluk namanya. Bahawa itu sifat iradah ba'zat dituntut le sifat tersebut kepada zat agar zat itu menetapkan sesuatu ataupun tidak menetapkan sesuatu. Nyan ta'aluk gupana. Maka ta'aluk kudrah ada dua. Yang pertama suluhi qadim, yang kedua tanjidhi hadis. Ketika kudrah kaidu ba'zat Allah dituntut le kudrah kepada zat, kudrah dituntut patut bagi zat mengadakan sesuatu atau tidak. Patut pula bagi zat meniadakan sesuatu atau tidak. Nyan gekun suluhi. Bermakna suluhi patut. Patut lagi nyawa, patut lagi dia. Itu suluhi namanya. Artinya ketika ada sifat kudrah pada zat, menuntut oleh sifat tersebut bahawa zat itu patut berbuat seperti ini, patut berbuat seperti itu. Yang gekun suluhi. Yang kedua tanjidhi qadim. Pemakna tanjidhi telah tembus. Artinya memang kali agak pernah. Nyan tanjidhi gekun. Menyat tanjidhi hadeh ka agak pernah kena udonya. Na berlaku tanjidhi qadim pada kudrah. Tidak, cuma tanjidhi hadis. Suluhi qadim dan tanjidhi hadis. Berbicara suluhi, berbicara patut. Berbicara tanjidhi telah telah mewujudkan oleh Allah segala makhluk dengan kudrahnya Allah. Itu tanjidhi hadis. Artinya berbicara tanjidhi, berbicara telah terjadi dalam alam nyata. Yang tanjidhi hadis itu. Sedangkan iradah tiga ta'aluk. Yang pertama suluhi qadim. Artinya patut bagi Allah menetapkan sesuatu model begini, patut pula bagi Allah menetapkan sesuatu model begitu. Nyan patut. Lagi contoh, patut bagi Allah gejadikan sirada urang dalam keadaan inang atau dalam keadaan agam, dalam keadaan putih atau dalam keadaan hitam, dalam keadaan atau dalam keadaan panjang, dalam keadaan gasian atau dalam keadaan kaya. Itu suluhi qadim. Patut. Sedangkan tanjidhi qadim, Allah telah menetapkan. Tanjidhi qadim, iradah tanjidhi qadim. Berarti Allah telah memilih. Allah telah memilih bahawa seseorang tersebut keadaannya perempuan, ataupun seseorang tersebut keadaannya kulit hitam, seseorang tersebut keadaannya hidup fakir. Yang kan dia kepilih oleh Allah, tapi dalam wujud dalam alam nyata. Sedangkan tanjidhi hadis, hasil pilihan Allah wujud dalam alam nyata karena diwujudkan oleh kudrah. Hasil pilihan dalam tanjidhi qadim jina akan wujudkan di Allah dalam alam nyata dengan beriringan perbuatan kudrah. Yang pelahir kena udunya lagi pilihan dalam ketetapan Allah tanjidhi qadim. So pelahir kudrah. Nyan gekun kamu sapat kudrah tanjidhi hadis beserta dengan iradah tanjidhi hadis. Kamu faham? Ka lah juga dia kamera. Ka ukur nala bentuknya sekilas. Jadi malam Sabtu ke tabahan lah matanya lah merumpuk. Nyo golong tak baca mentemu pegah. Ukur tu na tak baca tak pegah lah. Ka yang perlea menau. Kudrah didefinisikan kudrah oleh musannif
dengan bahasa ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin au i'adamuhu ala wafqil iradah. Setiap menjelaskan sesuatu mesti diawali dengan pengertian terlebih dahulu. Hino pembicaraan getanyo masalah kudrah, payah pegah ile kudrahnya putra. Mahan bingung urun ningo. Apa itu kudrah? Dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan definisi, pegat definisi ile. Menyadalamkan dengan qaul syarih. Artinya satu untaian kata menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, qaul syarih. Dalam istilah usul dinamakan dengan ta'rif. Apa itu ta'rif? Ta'rif adalah teknik menjelaskan sesuatu yang sedang dijelaskan. Teknik menjelaskan sesuatu yang sedang dijelaskan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Baik menjelaskan itu dengan tulisan ataupun menjelaskan itu dengan lisan. Itu arti daripada ta'rif ataupun definisi. Apa itu definisi? Dalam ilmu mantik, definisi itu didefinisikan kembali. Apa itu definisi? Menjelaskan sesuatu yang sedang dijelaskan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas, baik itu secara lisan ataupun ta'rif gitu. Maka ta'rif secara umum terbagi tiga. Tak pernah ilmu mantik bajut. Ta'rif secara umum terbagi tiga. Yang pertama dinamakan dengan ta'rif had. Yang dimaksud dengan ta'rif had, dalam ta'rif tersebut tersusun. Yang pertama jenis, yang kedua tersusun dengan jenis fasal. Tersusun ta'rif tersebut dengan jenis dan fasal. Contoh mahanampum tu, al insanu huwa hayawanun natiqun. Manusia, apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang mampu berfikir. Mendefinisikan manusia dengan hewan yang dapat berfikir. Hayawan itu jenis, karena makhluk itu ada beberapa jenis. Ada jenis hewan, ada jenis tumbuhan. Maka hayawan itu termasuk jenis makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Siapa itu manusia? Hayawan. Berarti menta'rifkan manusia yang pertama dengan lafaz jenis. Yang kedua fasal. Natiqun, apa itu fasal? Tertentu pada si hewan tersebut, tidak ada pada hewan yang lain. Manusia adalah hewan natiqun, hewan yang dapat berfikir. Yang gekun dengan ta'rif secara had. Yang kedua ta'rif secara lafzi. Yang dimaksud dengan ta'rif secara lafzi, menjelaskan sesuatu dengan lafaz yang muradif, dengan lafaz yang sinonim, istilah bahasa Indonesia. Itu muradif dalam istilah bahasa Arab. Muradif banyak lafaz satu makna, itu muradif. Menjelaskan sesuatu dengan lafaz yang sinonim. Contoh, itanyang legap, apa itu arca? Jawab lagi tanya, arca adalah patung. Padahal patung dengan arca itu adalah lafaz sinonim.
Nyan hansah definisi lagi nyan sebenarnya dalam ilmu usul. Tetapi untuk memberi paham kepada orang kaitoh beda. Kabere. Yang ketiga, ta'arif risam. Yang dimaksud dengan ta'arif risam, menjelaskan mu'arraf, menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang terkhusus, dengan satu sifat yang terkhusus. Contoh, apa itu manusia? Manusia adalah hewan yang bisa belajar kitab. Hewan yang bisa belajar kitab adalah sifat yang terkhusus. Tidak mungkin pada kambing dan sebagainya. Maka mendefinisikan manusia dengan sifat yang terkhusus itu dinamakan dengan ta'arif secara risam. Ketiga-tiganya diakui bisa menjadi ta'arif walaupun terjadi khilafiyah. Yang tidak boleh dijadikan sebagai ta'arif, bahwa ta'arif ini lebih mubham daripada mu'arraf, nyan hansah. Wate tatanya yang bagop karena hana tatanya hai bohu pakiban yang gekendengan bohu pakiban. Pakan tatanya karena hana tatanya ijawab le urung jawab. Bohunyan adalah satu benda yang bulat lagi bola karap sabe ube ulai ia ji cukup mameh atau ji cukup ledat mutamah reneng dalam. Nyan ta'arif model lagi nyan hansah. Karena tujuan ta'arif adalah menjelaskan mu'arraf. Maka yang jadi masalah, dita'arifkan kudrah dalam kitab Hudhudi bukan ta'arif secara had, tetapi dita'arifkan kudrah dalam kitab Hudhudi dita'arifkan secara risam. Kenapa dita'arifkan secara risam? Karena sifat kudrah yang asli yang berdiri pada zat Allah tidak ada yang tahu. Makanya dita'arifkan secara risam, artinya menjelaskan sifat ini hanya sebatas berbeda dengan sifat makhluk. Kudrah yang hakikat pakibat anak soto. Makanya apa itu kudrah? Satu sifat yang dengan adanya sifat tersebut pada zat, maka zat mampu mengadakan sesuatu atau mampu meniadakan sesuatu. Nyankan definisi hakikat sifat hanya sebatas membedakan antara kudrah Allah dengan kudrah makhluk. Sedangkan kudrah makhluk satu sifat yang berdiri pada zat makhluk yang dengan sifat tersebut hanya mampu melahirkan sebab. Ya. Artinya kudrah ibaratun, ketika dikatakan dengan ibaratun, satu kata untuk menjelaskan satu sifat yang sifat tersebut berdiri pada zat, dengan adanya sifat tersebut zat mampu mewujudkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Ketika dikatakan kata lain berarti kudrah itu nama. Maka sifat yang asli berdiri pada zat Allah itu bukan kudrah. Kudrah itu hanya nama yang bayang idu badat Allah mutulih qaf dai ra ta kudrah kon kudrah hanya idu badat. Kudrah itu nama yang dua badat Allah tu sifat yang dengan adanya sifat tersebut pada zat, maka zat mampu mengadakan atau meniadanya yang hidup badat. Kudrah hana dua badat. Contoh, panjang. Panjang itu bukan sifat. Panjang itu adalah nama bagi sifat. Naidu panjang batameh namu tulis panjang nah hana. Sifat yang asli yang te kan panjang, yang gekun dengan sifat adalah yang gekun dengan sifat menjulang tinggi dan sifat. Keras bukan sifat, tapi keras itu satu kalimat untuk menjelaskan maksud bahwa putra keadaan zat tersebut beku dan sulit dipecahkan.
Yang sifat tu berkuan, yang sulit dipecahkan, nyan yang sifat. Sedangkan keras bukan sifat. Petrasi kerasnya nama bagi sifat. Dingin bukan sifat. Yang sifat yang tu keadaan menggigil terasa badan, nyan sifat. Panas kan sifat. Yang sifat tu keadaan keadaan yang dirasakan di tubuh sehingga dengan keadaan tersebut melahirkan rasa haus ataupun gerah badan. Nyan yang sifat. Nama form yuk. Mu'ah beda antara sifat dengan nama sifat. Mu'ah tu kan? Mu'ah. Jadi panjang kan sifat. Keras kan sifat. Putih kan sifat. Tapi itu nama bagi sifat. Maka kudrah itu nama sifat Allah. Kudrah itu nama sifat Allah. Sifat yang berdiri pada zat bukan diri kudrah. Tapi sifat yang benar-benar berdiri pada zat adalah satu sifat yang dengan adanya sifat tersebut pada zat, maka zat mampu menjadikan ataupun mampu meniada. Itu yang dimaksud dengan sifat. Kemudian apapun yang dilakukan oleh sifat bernama kudrah, semuanya sesuai dengan ketetapan satu sifat yang namanya iradah. Karena kudrah dan iradah nama. Artinya tidak ada satupun yang dilakukan oleh zat Allah disertakan dengan sifat kudrah yang tidak sesuai dengan ketetapan sifat yang namanya iradah. Nepu buat li Allah Ta'ala yang buatnya hana gerencana hana. Pua yang nepegat li Allah sesuai dengan kehendaknya iradah. Pua yang nepegat li Allah sesuai dengan pengetahuannya ilmu. Maka Allah tidak menghendaki sesuatu bila sesuatu tidak ada ilmu. Dan Allah tidak akan pernah berbuat sesuatu bila sesuatu tidak pernah ditentukan oleh iradahnya. Maka ilmu kudrah saling keterkaitan. Hana nepegat siapa pih li Allah menyehana ditaksiskan ditentukan oleh iradah, dan tidak ditaksiskan ditentukan oleh iradah apabila tidak ilmu. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya sesuai dengan dan yang telah ditetapkan oleh iradahnya sesuai yang diilmukannya. Maka pementang yang kana nyoban bandum netepu oleh Allah. Bahkan pementang yang golomna tapi akanna golomna tapi akanna juga netepu oleh Allah. Pakai netepu karena akan. Man menyeatra hana sama sekali nana doa li Allah atranyan getepu li Allah atranyan hanjeutna, tapi pakibanhi ataya hanjeutna nyan hana doa li Allah pakal hana doa memang hana sama bandingan Allah nageturi anu uguh nagedoa li Allah Ta'ala pakiban sidrawatu Tuhan yang sama dengan Allah. Kediri pakiban hi anu pakiban hi Tuhan hana doa oleh Allah karena hana. Tapi ketepu oleh Allah na anu bagi dirinya Allah itu tidak boleh ada. Allah tahu. Ada satu lagi Tuhan yang sama dengan dirinya Allah tidak boleh ada. Allah tahu. Tapi na gedoa oleh Allah pakiban sidrawatu Tuhan hana gedoa. Bahkan hana gedoa hana berarti me hana gedoa bangai Allah. Yang gekun bangai teoh atra yang hana nyan yang bangai hana geteoh atra yang hana yang kenyan yang cara ngekun pakon cocok dengan kejadian teoh pakiban geteoh atra yang hana nyan bangai putoh dro padahal hana yang gekun careng
tatamu pom atra yang na hana tatamu pom atra yang hana yang cereng tatu atra yang na hana tatu atra yang hana yang cereng tatu atra yang hana tatu atra yang na bangai hana tatu atra yang hana tatu atra yang na bangai sit. Maka yang gekun dengan cara sesuai dengan kejadian nyata. Tatu pakon tatu karena memang na. Hana tatu pakon hana tatu memang hana. Yang cara tatu putar tatu atra hana bangai. Pakon bangai di mana tatu atra hana. Lagi tanya igop. Nan tatu hiu ragam hamil. Oh lu tatu pakiban orang likut dia nyat bangai berarti. Apa dia tatu si menapitan? Ya ni kala. Maka Allah tidak dikatakan bodoh apabila Allah tidak mengetahui bagaimana anak, dan Allah tidak dikatakan bodoh apabila Allah tidak mengetahui bagaimana satu lagi Tuhan yang itu memang perkara yang tidak diketahui sesuatu yang pada hakikatnya memang tidak ada. Itulah yang namanya dengan alim, berilmu. Itulah yang namanya dengan mengetahui. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Putrana pertanyaan silakan. Baik, kepada Pak Semua mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian maujud namanya manusia. Allah mengadakan manusia itu ada yang alim, ada yang maksiat. Apakah itu alim atau maksiat bisa disebut dengan sifat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taat, maksiat, bodoh, alim, sifat. Karena selain termasuk kepada zat, semuanya adalah sifat. Sifat adalah sesuatu yang bukan zat, zat adalah sesuatu yang bukan sifat. Akan tetapi sifat tidak bisa terlepas dengan zat, dan senantiasa zat menyatu dengan sifat. Sifat yang kan zat, zat itulah yang kan sifat. Walau keduanya tidak dapat dipisahkan. Setiap ada zat pasti ada sifat, dan setiap ada sifat mesti menyatu dengan zat. Karena sifat tidak bisa berdiri sendiri, Alim, sifat. Sebagaimana Allah ilmu itulah alim. Alimun itulah alim. Maka ilmu itu sifat. Taat sifat. Maksiat sifat. Maka sesuatu yang bukan zat itu semuanya dinamakan dengan sifat. Bingkeng, sifat. Pualam, semati, yang mandung sifat. Kapot lah hilang. Sifat itu bisa berubah-ubah. Sifat makhluk berubah. Sifat makhluk berubah. Sifat Allah tidak berubah-ubah. Sifat makhluk bisa saja berubah. Uronyo agak akai, singa bingkeng. Lutar lebih berat lo bingkeng, lutar raya berat lo bingkeng. Orangnya hitam, watai karaya kait lulur ka putih. Orangnya pijut, rupanya kait petumbun ro ka tumbun. Orangnya tumbun, sehingga kait pelansing ro karena itu ka pijut ya. Nya tergantung aja. Nya sifat makhluk. Sifat Allah tidak pernah berubah karena sifat Allah itu qadim, dan sifat Allah itu baqa, dan sifat Allah itu mukhalafatuhu lil hawadih, berbeda dengan sifat makhluk. Sifat makhluk mau ubah-ubah. Orangnya bro tengah god, orangnya taat tengah taat, orangnya taat tengah taat. Berubah-ubah. Makanya gekun makhluk. Pula ilam mungkin ada ya hanamu pun putalam. Ya Waalaikumsalam. Ya putra tu. Ya. Ya. Jadi pertanyaan dulu, dia tu jamaah. Wo kandang. Di Banda Aceh. Usaha di Banda Aceh. Tinggai hinau di Padang Sakti. KTP Menteri Kandang.
Yang tayo tumbuh draw dah bagus sih tang Kah. Hana kalon bak KTP. Hana kalon bak rumah. Kalon jino pak tinggai. Monya tinggai banda puan rencana tinggai mukim sebatas usaha ataupun mustautin hana rencana minah-minah li. Sebatas usaha mukim gepenan. Monya mukim gepenan maka li getanyo wate tawa kedih ubanda. Uro puntro kahanjeli jamaah kasar karena getanyo katro utempat karena kerencana tamukim. Selama dalam perjalanan si golom tru ke di Hubanda menteng dia jamaah kasar wate katro tempat hanjeli. Berbeda dengan wa kenoi padang sakti mustautin hana rencana minah le da ita itete hana rencana hoja li. Berarti mustautin ini kepenan maka batasan boleh jamaah kasar sama langa munya katro keno hanjeli karena katro ngengampung. Tro ubanda Aceh sam tro bagede mekat hanjeli jamaah kasar karena katro batujuan mukim sama bandingan lagi urungnya sigli yang mekat ilhu. Munya gua keno tro keno toko hanjeli jamaah kasar munya dalam perjalanan mentang jeut tapi bedah hina wa gede etna hanjeli jamaah kasar wate katro babatasan tawa ngenggampung hanjeli jamaah kasar katawa kamu ho nunggu. Jadi di Banda Aceh na wajib belum tuku sembahyang Jumat wajib karena tanyo mukim ni deh kan musafir yang hana wajib salat Jumat bagi musafir mukim wajib. Kapan masa wajib salat Jumat bagi musafir? Apabila di tempat bagi si mukim, apabila di tempat si mukim itu ada orang yang mustautin mendirikan salat Jumat. Yang pertama, yang kedua, si mukim ini bisa mendengarkan azan salat Jumat mustautin. Batinggai kita nyoilu na masjid urung mustautin pedang Jumat. Hana tengku yang najioh ke dia gurdong pasai tengku hande kamu dingatan. Hana wajib Jumat. Wajib temai leho. Nah tengku rada bineh toko du musjid tengku wajib berarti. Ya wallahu alam bisawab. La illam nyokai pluang baju Jumat berarti kai pluang. Namanya kai pluang baju Jumat berarti kai pluang. Hana li baba putra berarti. Putra la illam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa itu termasuk kepada sifat. bukan tidak pernah berubah, tidak dirubah. Berbeda tidak berubah dengan tidak dirubah. Jadi kenapa senantiasa gula manis? Karena Allah tidak merubah menjadi asin. Kenapa garam senantiasa asin tidak pernah manis? Karena Allah tidak merubah garam berubah menjadi manis, tidak dirubah. Kenapa tidak dirubah? Nyen cabo ya tata thon tu. Kon Allah han mampu gepumatin sira pukun gepumatin saka gepumameh sira kon. Allah mampu gepumatin saka gepumameh sira mampu. Man pakon hang gepegot laganyan Allah Maha tahu. Hanjut tak pegot laganyan, pakon hanjut tak pegot laganyan, menyata pegot laganyan payah terubah nan lam. Sira kata pumameh payah kabunan saka asin tu. Saka kata pumasin nan sira sila kata tasot. Urinang hana mengandung tak pegat uraga mengandung peh terubah nan lam yang dasar agam tabuh nan inang yang dasar inang tabuh nan agam atas toci. Maka hana faedah tahsilul hasil sia-sia perbuatan Allah. Apakah garam memang manis atau dimaniskan? Kekal dianya manis atau dikekalkan? Sama seperti keadaan surga dan neraka. Maka bukan keadaannya baqa tapi ibqa ataupun abqa. Kon kekal tapi dikekal. Bila Allah menghilangkan rasa manis pada gula, bila Allah menghilangkan rasa asin pada garam, mampu. Bila Allah menghilangkan rasa pedas
pada cabai mampu jut Allah jut makan lahir lewatnya capli atom berarti hana ke uang tak lagi atom berarti bakon kah atom kagak bergadah rasa ke uang wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.